Halo gengs, Gocha. Hari ini gue mau kita nge-explore gimana cara bikin space kita, maupun itu kamar, meja kerja, atau any space yang kalian punya, biar bisa lebih rapi dan minimalis. Gue yakin punya tempat yang lebih rapi itu bisa nge-boost kita punya overall mood dan juga produktivitas. Gue by no means an expert dalam hal ini, gue juga baru belajar banyak soal decluttering pas gue bikin setup gue ini. By the way, kalau kalian belum nonton videonya, gue bakal link di notation atas. Gua di video itu kasih lihat gimana gua bikin dari meja kerja yang lama gua menjadi meja seperti ini. Jadi gua nih orangnya cukup berantakan, gua tapi tetap mencoba untuk terlihat rapi di depan orang. Tapi deep down kamar gua atau even meja kerja gua itu lebih sering berantakan daripada rapi, sama kayak hidup gua. Dan to be honest, gua nggak terlalu pernah care too much kalau kamar gua berantakan. Gua definitely lebih suka rapi, tapi gue cuman nggak pernah take the time and effort untuk bener-bener beresin. Kalau gue beresin pun paling cuman sejauh lap-lap dikit sama nyapu. Banyak banget barang-barang gue yang berhamburan di kamar, gue cuman masukin aja ke laci, selip-selipin. Dan biasanya gue cuman lempar barang-barang gue ke atas kasur. Dan kalau gue butuh kasurnya untuk tidur, gue bakal lempar barang-barangnya ke atas meja. Besoknya pas gue butuh mejanya, gue bakal lempar lagi ke atas kasur. Dan ulang-ulang gitu-gitu terus. Definitely nggak sehat, bahkan gue sering ngerasa males untuk kerja atau males untuk ngapa-ngapain karena lihat kamar gue itu berantakan. Jadi kalau kalian merasa kalian orangnya sama kayak gue mau share beberapa tips untuk ngebikin space kita overall lebih rapi dan juga lebih minimalis. Again, gue bukan expert di sini, kita belajar sama-sama. Jadi, step 1, mulai beres-beres. Just do it, man. Just do it. Jadi, obvious banget ini step yang pertama kita harus lakuin, tapi gue tahu ini adalah step yang paling susah untuk dimulai. Most people bakal paling males di step ini. Oke, biar kalian nggak males, kita kerjain sama-sama. Saran gua coba beres-beres di waktu yang kosong, jadi kayak mungkin hari libur atau weekend, Sabtu Minggu. Mungkin kalau kalian tinggal di rumah, proses ini bakal makan waktu lebih banyak karena rumah ya lebih luas. Kalau di dalam senario gua tinggal di rumah sekotak gini. Jadi ya untuk beres-beres bakal lebih simple. Dan maksud gue beres-beres itu like bener-bener diberesin semuanya. Bukan cuman sekedar disapu atau cuman dipel, tapi bener-bener all out. Laci dibongkar, semua dilap, even WC disikat kalau mau. Dan please jangan suruh orang lain, jangan suruh mbak atau jangan suruh go clean. Coba lakuin sendiri. Oke, jadi kalau kalian bener-bener beresin space kalian, meaning sampai laci dan lemari dibongkar, kalian mungkin ketemu barang-barang yang kalian punya tapi nggak butuh. Saran gue next itu untuk take a good look ke barang-barang kalian dan tanya ke diri sendiri, apakah gue perlu untuk punya barang ini? Atau yang kayak Marie Kondo ngomong, does this item spark any joy? Dan kalau jawabannya enggak, maybe it's time to let go. Jadi step yang pertama ini pastinya step yang paling susah dan paling lama prosesnya. Tapi kalau kalian udah selesai, kita masuk ke step kedua. Step kedua adalah bikin storage system. Jadi bikin sistem di tempat storage kalian, meaning kalau misalnya kategori A cuman masuk ke tempat A, kalau produk B cuman masuk ke B. Balik lagi kalau kayak gua tinggal di ruangan sekotak gini doang, gua mesti lebih kreatif untuk simpen storage-nya. Nah, untungnya gue nggak punya banyak baju. Gue bukan orang yang minimalis, gue nggak practice minimalism. Tapi when it comes to baju, gue rasa gue lumayan minimalis sih. Selama gue punya cukup baju untuk hari Senin sampai hari Minggu, gue merasa enough. Dan kalau kayak baju rumah, gue bisa pakai kayak seminggu gitu, nggak ganti-ganti. What? Jadi thanks karena baju gua nggak banyak, gua bisa pakai lemari baju gua menjadi gudang kecil. Jadi gua invest di box-box kecil kayak gini dari IKEA. Gua masukin barang-barang kayak handuk, alat-alat toilet, dan juga beberapa alat kamera. Dan setiap box gua label biar nggak bingung. Nah, kenapa kita mesti bikin storage system kayak gini? Karena kita manusia itu pasti balik lagi ke habit masing-masing. Kalau habit kalian berantakan, kayak gua, eventually kita pasti bakal balik lagi ke berantakan. Nah, dengan adanya sistem storage kayak gini, apalagi untuk kita yang nggak suka beres-beres, ini untuk mempermudah beres-beres in the future. Jadi nggak ada lagi yang namanya sembarangan taruh di atas meja atau taruh di atas kasur.
Tips satu lagi itu bikin storage tempat dimana kita taruh barang-barang yang random, barang yang jarang kepake tapi masih lumayan dibutuhkan sekali-sekali. Kalau gua masukin semua barang-barang itu ke dalam laci, tapi instead of cemplungin semuanya ke dalam, gue beli semacam divider kayak gini dari IKEA biar kelihatan lebih rapi. Dan gua label nama lacinya QuarkTube. Kenapa QuarkTube? Gue nggak tahu. Gue dari SMA, semenjak gue punya laptop, gue selalu namain folder tempat gue buang barang-barang random itu QuarkTube. So ya, it only makes sense untuk gue namain itu QuarkTube juga. Gue juga beli folder untuk masukin kertas-kertas yang penting kayak legal apartment, kertas-kertas berhubungan dengan paspor dan KTP, dan juga untuk negatif gue. By the way, negatif itu film roll kalau kalian lupa. Jadi inilah sistem storage gua. Untuk sekarang sih masih kosong banget, jadi definitely masih banyak ruang untuk masa depan. Membuang barang-barang yang kita nggak butuh itu memang ngebantu banget untuk bikin proses storage ini lebih cepat. Jadi kalau kalian punya banyak barang yang udah nggak ada value ke diri kalian, itu udah boleh di let go sih. Oke, sekarang kita move on ke meja kerja. Gue justru awalnya cuma mau bikin gimana cara bikin meja kerja itu lebih rapih, tapi gue sebagai orang yang berantakan, gue bakal ngerasa kayak gue tuh bohong in terms of kayak ngomongin gimana cara bikin meja rapi, sedangkan kamar gue yang lain itu berantakan. Jadi makanya gue gabungin aja semuanya, karena punya meja yang rapih tapi yang lainnya itu berantakan, menurut gue sih sama aja bohong. Oke, jadi untuk hal yang pergi ke atas meja, gue mencoba untuk keep it minimal. Untuk monitor, gue saranin pakai semacam monitor arm atau monitor stand biar kelihatan overall lebih rapi. Dan overall itu juga bikin meja kita lebih luas, karena sekarang kita bisa push keyboard kita ke dalam kalau kita misalnya butuh space untuk nulis atau untuk gambar. Untuk keyboard dan mouse, gue saranin pakai yang wireless. Kalau kalian yang hardcore gaming, mungkin kalian lebih prefer yang ada kabelnya karena lebih responsif, which is fine, gak apa-apa. Tapi untuk teknologi sekarang, gua rasa barang-barang yang wireless itu juga udah setara sama yang ada kabel dalam performance-nya maksudnya. Jadi boleh coba untuk ganti ke keyboard dan mouse yang wireless. Keyboard gua sebenarnya bisa pakai Bluetooth, tapi karena PC gua nggak ada Bluetooth dongle atau Bluetooth driver install di dalam, jadi nggak bisa dipakai. PC gue udah lama by the way, umurnya udah hampir 6 tahun, udah layak untuk diganti, tapi gue masih tunggu-tunggu dulu. Tapi ya dalam waktu dekat gue pasti ganti. Kalau misalnya kalian punya banyak mainan atau punya banyak pajangan dan kalian mau taruh di meja kalian biar lebih menambah karakteristik, itu boleh banget by the way. Tapi menurut gue mending kalian install semacam rak buku di atas meja kalian. That way kalian masih bisa pajang pajangan atau mainan kalian tanpa bikin meja kalian itu kerasa lebih sempit. Tanaman juga sesuatu yang menarik untuk ditambahin di meja kalian. Tambahin sesuatu yang hijau itu membuat suasananya lebih refreshing. Tapi yang paling penting untuk membuat setup kalian itu lebih rapi, itu adalah cable management. Kalau kalian punya kabel yang kemana-mana, yang gantung-gantung dari bawah meja, mau sebagus-bagus setup kalian, tetap bakal kerasa berantakan. Jadi tips pertama itu adalah beli velcro straps. Ini untuk ikat kabel-kabelnya biar jadi satu. Jadi kayak kabel dari belakang PC gua ikat mereka jadi satu biar lebih mudah untuk dijalurin dan juga biar nggak kemana-mana. Karena monitor gue pakai stand, mostly monitor stand itu bakal dapet semacam cable management. Tapi di sini gue tetap pakai velcro straps biar bikin kabelnya itu ngejalur di belakang tiang supaya nggak kelihatan. Di sini gue beruntung gue pakai laci yang tebel kayak gini untuk jadi kaki meja gue. Jadi gue bisa sembunyiin kabel extension gue di belakang laci ini. Kalau misalnya gue nggak pakai laci tebel kayak gini, gue bakal saranin untuk taruh kabel extension itu di bawah meja. Nah, itu depends dari meja kalian. Beberapa meja yang lumayan bagus bakal ada cable management system di bawahnya biar kalian bisa taruh semua kabelnya di belakang. Tapi kalau misalnya meja kalian nggak ada, kita bisa beli dari IKEA juga. Jadi kita bisa taruh raknya di bawah meja biar kita bisa masukin semua kabelnya di atas. Jadi selama kita lihatnya dari atas, kabelnya nggak bakal kelihatan. Cara lain kalau kalian nggak mau ngebor rak kayak gitu di bawah meja kalian, bisa beli 3M tape dan juga cable clip yang kecil-kecil gitu yang nempel. Untuk pertama tempelin power cable kalian di bawah dan pakai yang cable clip kecil-kecil gini untuk ngejalurin kabel-kabelnya di bawah meja. Tapi ya make sure aja panjang kabelnya itu cukup biar nggak kependekan nanti. Kalian juga bisa jalurin kabelnya itu di belakang meja biar makin nggak kelihatan lagi. Pokoknya kabel itu kita bisa take advantage dari kaki meja, kita bisa sembunyiin kabelnya di belakang kaki meja pakai velcro straps. Kita juga bisa beli yang kayak selang yang khusus untuk masukin kabel itu biar
nggak gitu kelihatan, make sure aja warnanya itu match sama warna tembok kalian. Sebenarnya nggak usah terlalu rapi banget, yang penting selama kalian berdiri atau duduk, kabelnya itu di bawah nggak kelihatan. Tips ekstra yang menurut gue penting juga itu adalah pilih wallpaper yang accentnya itu sama dengan overall setup kalian. Kalau kayak setup gua itu mostly warnanya hitam, putih, dan sedikit oranye. Jadi gua pilih wallpaper yang ada oranye juga, karena itu bakal komplement dengan surroundingnya juga. Kalau kalian misalnya punya setup yang warna putih semua, pilih juga wallpaper yang putih dan bersih. Bayangin aja kalau gua pakai wallpaper warna hijau gitu, pasti kan jadi off banget. Tapi ya, itu aja menurut gua. Having a clean space definitely helps kita untuk stay productive dan juga bikin mood kita itu lebih bagus. Semoga kalian bisa belajar satu atau dua hal dari video ini, gimana cara membersihkan space yang kalian punya. Ini bikin gua sebagai orang yang males beresin barang-barang itu lebih gampang, terutama karena gue udah bikin storage system itu. Kalau kalian suka videonya, boleh kasih like dan juga subscribe. Thank you yang udah nonton. Bye.